Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pagi ini saya sedang berada di pasar kamu. Lihat, hari ini saya sedang berada di pasar kamu. Di belakang ini ada ibu-ibu yang sedang menjajakan kulinernya. Nah, ini beragam macam kuliner, nanti kita tanya sama founder. Ya, foundernya di samping sebelah kiri saya, nanti boleh berkenalan kepada beliau seperti apa. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Sofyan, founder pasar kamu. Alhamdulillah hari ini datangan Ustaz terus serta rombongan dari Majelis Arafah Kabupaten Sedang. Terima kasih ya penonton ini. Kami ini bisa menjadi bisa menjadi melepas kerinduan, karena yang kami juga adalah memang kuliner dan PP kampung. Ini sini PP kampung, dan PP kami ini alhamdulillah tidak memakai jadi pewarna, pemanis buatan, pengembang, kemudian pengawet dan penyedap. Jadi alhamdulillah PP kami ini karena memang begitulah PP tidak memakai izin itu, maka kami berkomitmen untuk melestarikan dan memanfaatkan PP kampung ini menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat Indonesia. Oke, baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh founder Bapak Haji Deddy Sofyan, yang mana beliau ini sudah menginisiasinya beberapa tahun lalu ya. Hari ini alhamdulillah sudah terkenal di beberapa daerah ya. Ada konon saya dengar katanya dari mancanegara, betul itu? Ya. Dari mana itu? Jadi kalau yang mancanegara yang selalu di sini hampir setiap bulan ya. Ada Malaysia, ada Singapura, dan bulan dari Eropa juga ada, Jerman, Belanda, India juga ada. Ada beberapa mancanegara itu hadir. Nah, luar biasa ini pemirsa ya, seperti disampaikan Bapak founder Bapak Haji Deddy Sofyan, ternyata bukan hanya sekedar warga dan pengunjung hanya di Serdang, melainkan dari beberapa mancanegara, salah satunya Malaysia, Singapura, Belanda juga ya. Ternyata icon yang diangkat di pasar kamu ini adalah makanan tradisional, betul Pak Haji? Nah, inilah yang membuat penarik ya, para peserta dan para pengunjung. Nah, kira-kira seperti apa konsep di awal nih kok bisa seperti ini, terinspirasi dari mana? Ya, karena makanan-makanan tradisional atau katakan makanan kampung, cemil, bedil, kemudian lupis, sudah ada pedang, ini memang kue yang memang hadir di kampung ya gitu. Dan PP ini adalah yang memang pembuatnya di sini. Sini ya, asli ya di sini ya. Sumber bahan dari sini, dan tentunya kami bisa mengatakan bahwa yang dibuat oleh ibu ini atau bapak ini adalah PP yang memang mereka sudah tahu rasanya jadi enak. Jadi tidak ada lagi bahan-bahan yang dibuat, memang mereka hadir dan sudah turun-temurun dari kampung ini. Jadi komitmen kami selain menjual kue menjadi teringat ekonomi, juga melestarikan dan mempertahankan kue tradisional atau kue kampung yang memang berada di desa. Nah, ini ada pertanyaan dari saudara-saudara kita Pak Haji. Jadi kira-kira pedagang ini memang asli desa ini ataupun dari luar? Sekarang di pedagang ini ada desa Lama, kemudian ada luar desa ini, dan juga ada berasal dari 6 desa dari 2 kecamatan. Nah, uniknya pemirsa di pasar kamu ini, ketika kita ingin membeli sesuatu kuliner, jajanan dan lain sebagainya, tidak dibutuhkan uang rupiah. Nah, begitu ya. Nah, ini kita akan tanya apa kira-kira triknya ataupun kira-kira inisiatifnya kok pakai tempu ya? Ya. Nah, kita agak kemari lagi sedikit. Nah, ini kita mau tanya Pak Haji nih. Ini alat tukar di pasar kamu, dan ini tempu. Kenapa tempu? Kenapa ini? Tempu ini kependekan dari tempurung. Oh, tempurung. Ini asal tempurung, dan ini istilahnya deskripsinya apa ini? Deskripsinya kampung ini ya. Kemudian di tempurung, kemudian saya jadikan nilai tukar. Dan ini kan
Kalau sekarang apa ya? Orang mungkin strategi manajemen marketing ya, strategi marketing. Tapi dulu memang awalnya ini apa ya, berniat memang menjadi daya tarik karena kami kan di kampung jauh-jauh siapa sudah menjadi tarik ya. Kalau dulu tidak ada, biasanya tidak ada, kemudian pemandangan biasa kebanyakan yang wisata tidak ada, maka saya inisiatifin lakukannya saya coba ganti dengan burung yang saya tingkat dengan tempu dan alhamdulillah sekarang menjadi ikon. Kira-kira sebelumnya ada rupanya sebelum tempu ini Pak? Tidak ada, jadi dari awal sudah dikonsep sudah ini? dibuat ini. Ya, sejak bulan pertama kali dua stand dulu, pertama tahun 2020 saya sudah menggunakan tempu ini sebagai alat perkara. Nah, ini sangat luar biasa ya pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah tanya langsung foundernya Pak Haji Dedi Sofyan, seorang founder dan mendirikan semacam kuliner kampung ya. Ternyata ketika kita ingin membeli kuliner yang ada di sini harus menggunakan tempu. Tempu itu apa? Berasal dari tempurung. Kebetulan di Desa Denai Lama ini ya penghasil kelapa terbesar ya. Jadi artinya supaya mengangkat daya tarik masyarakat dan pengunjung maka dibuatlah tempu. Nah, satu tempu ini berapa ini Pak Haji? Satu tempu ini 2000. Oh, 2000 nilainya ya? Oh, jadi ini ada daftar apa? Oh, daftar harganya ya. Nah, ini lihat Supaya pemirsa. pengunjung tidak tertipu dan ini yang pasti hitungan namanya. Dan itu sudah berkeputusan ya. Betul. Jadi tidak boleh saling menipu, tidak boleh saling membohongi dalam harga. Jadi memang pedagang setiap ada harus ini supaya pengunjung tidak masalah. Jadi misalnya tidak kue ongol-ongol ini Dua tempu. dua tempu, cendil satu porsi dua tempu, tidak perkedil dua tempu, cicak satu porsi dua tempu, lupis seporsi dua tempu. Jadi kalau misalnya pengunjung ngopi tinggal lihat menu, kemudian tahu harganya. Satu tempu itu 2000, berarti kalau perkedil dua tempu berarti 3 perkedil jadi dia 4.000 ya. Nah, ini kira-kira dari beberapa pedagang ini ada berapa stand ini Pak Haji? Sekarang ada 96. Sudah berapa tahun berjalan nih Pak Haji? 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi sebelum Covid. Alhamdulillah Januari 90 ini bertahan sampai sekarang. Oh iya ya. Nah, ini pertanyaannya pada saat Covid pertama ini. Ya. Nah, jadi apa yang melatar belakangi Pak Haji untuk membuat ini, memperdayakan para ekonomi ini supaya ekonominya sehat gitu ya? Ya, pasar kamu berdiri sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Januari 2020. Ya, Januari Jadi 2020. memang niatnya ya pengen usaha sendiri, kemudian pengen juga pada usaha saya tidak bisa membantu masyarakat di sini. Niatnya seperti itulah. Kemudian sudah berjalan 2-3 bulan, pada Januari Maret ya, Covid mulai ada di Indonesia, kemudian kita berhenti 2-3 bulan. Kemudian bulan 7 dan 8 kita mulai. Alhamdulillah ketika awal 2 Januari itu orang masih mencari kegiatan lain begitu. Karena dulu kan kami ini apa nih angkatan pertama nih. Kemudian juga ada kemudian ada Pertama nih ya. Sekarang udah wisuda ya. Ya, ini apa generasi pertama ya? Oh ya, ini angkatan pertama ya, ibu mama. Syukur lah. Jadi setelah kita nggak jualan, para pengunjung cari lagi ya. Apa? Oh, jualan. Tapi Covid nggak apa-apa lah nih. Kayaknya di kota ini semakin sempit apa ya? Kalau orang pakai masker semuanya. Ini mereka anggap itu agak apa ya, lebih aman di kota ini daerah terbuka, banyak komponen. Ambil juga yang disebut apa ya, ada bencana tapi ada hikmah di balik bencana. Di waktu Covid itu kamu sudah kerjakan. Itu dia kita apa yang melakukan strategi belajar proses secara segala macam. Memang pengalaman lah kami dan pedagang ini ketika Covid. Alhamdulillah kemudian waktu mobil itu orang semangat orang menjadi tinggi, ketemunya kue yang tidak pakai 5P tadi ya. apa warna pengawet, penambang, penyedap dan buatan itu makin orang semakin berkeinginan untuk memakan makanan. Alhamdulillah. Nah, ini bukanya hanya sepekan itu sekali. Ya, sekali. Jadi Iya, hari Minggu ya. Hari Ahad ada dari jam 6.30 sampai jam 11. Dan pasar kamu juga selain ada kuliner, juga ada kawan-kawan seniman di sini. Jadi sudah ada panggung, ada tarian di depan, kemudian di panggung juga ada event musik rock. Jadi memang nuansa yang kita pakai adalah
yang kita lakukan adalah selain menjual kuliner, musik-musiknya pun juga musik-musik seperti tradisi. Jadi gini Pak Haji, ini untuk pertanyaan terakhir saya kepada founder, kepada Pak Haji. Nah, ini sudah berdiri 5 tahun sejak 2020 ya berdirinya. Sebelum COVID sudah berdiri, bahkan COVID bisa terlewati semua. Nah, kira-kira khususnya dari pemerintah sendiri ada dukungan nggak? Atau dinas pariwisata? Ada, tapi yang kalau kita anggap ya masih kadar minim ya. Jadi memang kita ini awalnya ya memang berdiri sendiri, kemudian membentuk kelompok juga secara bergotong royong dari teman-teman masyarakat ini. Ya, jadi kita tidak terlalu dua proses. Jadi katanya fokus ya, gantilah kepada Allah. Iya, betul. Dan tidak kepada makhluk. Kita butuh, tapi artinya tidak berharap ya sepenuhnya berharap karena pemerintah kalau pemerintah silakan. Jadi supaya ini apa niat mandirinya semakin kuat di dalam pedagang. Dan untuk itu kadang pedagang juga selalu ada sosial kepada pedagang karena kita anggap bahwa jualan ini adalah salah satu amal atau ibadah mereka juga berada di situ. Nah, makanya saya katakan ketika kita dibuka dan nanti menutup sudah ada doa dan ada doa penutup, itu selalu kita omongkan bahwa layanan terbaik, kemudian zikir di sini, kalau bisa juga yang jual pakai wudhu, kemudian juga berdoa, itu sebenarnya yang paling enak. Berarti memang artinya Islami kali lah nih Pak Haji ya? Karena pengalaman 5 tahun ini, saya kira itu yang fondasi awalnya, betul. Fondasi utamanya. Jadi kalau orang ada menghidupkan berdoa sunnah ya, tidak berdoa lagi, kemudian mereka menipu, mereka membohongi pengunjung, saya kira tidak ada keberkahan. Nah, Masya Allah luar biasanya ini pemirsa dimanapun Anda berada ya. Tadi sedikit sudah banyak saya berbincang oleh foundernya Bapak Haji Dedi Sopyan. Ternyata para pedagang yang berjumlah 90 orang ini ketika ingin menjajaki dagangnya mengawali daripada wudhu, ya kan, bismillah, zikir dan lain sebagainya. Bahkan pada saat penutup akhir daripada perdagangan mereka harus membaca doa. Oh ya. Jadi buka kita bersama berdoa, ya. Tidak dibacakan al-fatihah doa. Selesai doa juga. Dan selesai nanti doa. Tidak ada yang tidak boleh pulang. Jadi di sini harus dibuka dengan di awal doa bersama. Pulang nanti tidak boleh pulang duluan dan ditutup salat. Soal luar biasa ya, memang Islami kali ya kawan-kawan. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman dimanapun Anda berada, kalau khawatir dengan kualitas dan komposisi kuenya, mungkin bukan di sini tempatnya. Di sini tempat khusus jajanan dan kue-kue yang terjaga 5P, tanpa pengawet, tanpa pengembang, tanpa pewarna dan lain sebagainya. Pokoknya tanpa racun. Nah, jadi di sini semuanya higienis, baik ya kan, secara kesehatan. Dan ini uniknya lagi makanan tradisional yang mungkin saat sekarang sudah langka, ya kan. Kalau kita mau cari kue cenil di kota mungkin susah sekarang kan. Banyak ya makanan jenis dari atau moyang kita dulu ada di sini jajaki. Jadi bagi kawan-kawan, saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Ince dan Puan, moyang apa selain segalanya, ya inilah tempat kuliner yang terbaik dan alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun, Masya Allah ya, sekokoh ini sampai 5 tahun perjalanan Pak Haji Dedi Sopyan. Ini terakhir nih Pak Haji, kira-kira pesan daripada orang yang belum berkunjung apa ini? Ya, yang belum berkunjung Pak Haji. Yang belum berkunjung, pasar kamu ini menyajikan kue yang memang sudah jarang kita temukan di pasaran. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang komitmen, karena dalam ini secara umum Islam, jadi komitmen kami di pedagang memang harus harus yakin dan harus menjaga apa yang kita anggap bersih. Ini namanya makan jalan. Baik. Belum makan jalan, masih cari. Kita makan jalan. Jam 30 jam 11. Kalau ada nanti hal-hal yang memang kami juga leluasa gitu ya, masukan saran gitu ya Pak Haji ya. Apa untuk menerima kritik, karena kita anggap bahwa kritik saran dari pengunjung adalah energi bagi kita, adalah gizi bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi. Dan ini dari informasi kami juga sudah melakukan pengurusan sertifikat halal. Oh sudah semuanya Pak Haji? Halal, walaupun makanan ini jadi halal karena ada anjuran pemerintah bahwa harus setiap nanti tahun 2026
harus semua makan halal, maka kami juga patuh terhadap anjuran-anjuran dan pemerintah, karena kita anggap bahwa pemimpin ini adalah pemimpin kita. Jadi kata itu saudara, kalau disebut dengan pemimpin yang baik ini kita berikan keberkahan. Maka sudah ada puluhan sertifikat sini halal udah keluar, dan ini selebihnya kita on proses untuk melakukan proses semua menu-menu sini yang nanti kita targetkan punya sertifikat. Nah, barakallah nih Pak Haji, ya kira-kira sudah beberapa menit kita bincang-bincang kepada foundernya langsung. Tadi sudah dari awal sampai akhir ini, bahkan sudah pesan yang disampaikan kepada pengunjung yang belum menginjakkan kakinya di desa Denai Lama ini agar segera ke desa Denai Lama. Nah, bagi kawan-kawan sekalian ya, jangan ngaku orang Deli Serdang kalau belum pernah ke pasar kamu ya. Jadi baik pemirsa dimanapun Anda berada, ingat ya pesan dari founder tadi, di sini makanan higienis bahkan sudah ada sertifikat halal, kan begitu kan. Nah, ini adalah bagian daripada ekonomi syariah Islam, membangkitkan umat dari sistem Islam nih, ekonomi Islam gitu ya, yang terpikir oleh seorang tokoh masyarakat ya yang bernama Pak Haji Dedi Sofyan. Masya Allah ya, pemikiran-pemikiran beliau ini setidaknya bagi pemerintah harus digandeng lah supaya terus berjalan, bukan hanya sekedar di sini saja, mungkin untuk kedepannya bisa umat-umat ini bangkit ekonominya daripada ekonomi yang kecil gitu Pak Haji ya. Nah, mungkin pemirsa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai pewawancara hari ini bersama dengan Pak Haji Dedi Sofyan mohon mundur diri di hadapan Anda. Mungkin ada kurang tepat kata ataupun narasi yang kami sampaikan, ya kan Pak Haji, kami mohon undur diri, mohon maaf. Saya Muhammad Kurestorus dan Pak Dedi Sofyan mohon undur diri dari Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ini yang tadi mana yang udah wisuda? Nggak bisa, Kes. Komplit tempur dulu Pak Menteri.